PT Freeport juga harus bertanggung jawab atas kerusakan yang selama ini dibuat, kerusakan alam, kerusakan lingkungan yang selama ini PT Freeport buat. Terus perusahaan kelapa sawit yang ada beroperasi di Kota Timika juga harus Pemerintah harus lebih cepat jeli untuk bisa menutup PT Freeport kalau bisa. Freeport juga masyarakat harus kita turun demo di Freeport air bersih itu yang kesulitan itu dikali lihat di sana Konti Baru tuh Surabaya tidak ada. Segera menangani krisis air bersih yang ada di Kabupaten Timika. Terus yang kedua untuk PT Freeport ini lagi harus lebih kerja sama dengan pemerintah atau bagaimana untuk cari solusi untuk mengenai air bersih ini. Bagaimana pemerintah ini dia harus menyingkapi tentang persoalan air bersih yang ada di Kabupaten Timika seperti itu. Kami perwakilan dari masyarakat adat independen pas momentum tanggal 22 Maret 2020 ini melihat bahwa di Papua, lebih khususnya di Kota Timika ini yang begitu krisis air bersih bagi masyarakat pribumi, masyarakat asli sendiri. Makanya kami langsung turun saja di lapangan untuk mewawancarai masyarakat yang ada. Selamat sore kawan. sore kawan. Ini saya mau datang wawancara yang terkait Hari Air Sedunia jadi. Nah, mulai silakan kawan. Mungkin dilihat lewat kayak sekarang ini di sini situasinya Bapak lagi tanam-tanam nih. Ini terkait tanaman-tanaman ini. Sedikit saya wawancara terkait hari air sedunia ini. Bagaimana tanggapan Anda terkait hari air sedunia ini? Kalau tanggapan saya nih terkait hari air sedunia di Kota Timika sendiri. Kota Timika sendiri ini dia mengalami krisis air. Jadi masyarakat Kota Timika susah untuk mendapatkan air bersih. Jadi untuk hari air sedunia nih, saya pikir pertama pemerintah daerah harus menyediakan sumber air bersih untuk masyarakat Kota Timika. Karena masyarakat Kota Timika sulit mendapatkan air bersih, itu yang pertama. Terus kedua, terkait hari air sedunia ini, saya harap kita orang Papua atau kita yang mendomisili di Kota Timika ini untuk jangan lagi tebang-tebang pohon sembarang. Karena dengan kita menebang pohon sembarang itu, kita sudah pohon yang kita tebang itu dia akan membuat air ini semakin langka. Karena pohon itu sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air. Kira-kira kan faktornya ini faktor apa saja yang menyebabkan hingga krisis air bersih di Kota Timika ini terjadi? Pertama itu kita tahu bahwa penyebab terjadinya krisis air bersih di Kota Timika ini itu pertama itu karena adanya pembuangan limbah oleh PT Freeport sendiri. Pembuangan limbah oleh PT Freeport ini kan dia sudah menyerap langsung ke dalam tanah sehingga air bersih yang ada di Kota Timika ini sudah tercemar dengan limbah Freeport. Terus penyebab kedua itu banyak sekali perusahaan kayu, perusahaan kelapa sawit yang banyak sekali beroperasi di wilayah Timika ini, itu membuat air bersih ini berkurang. Susah mendapatkan air bersih karena perusahaan semakin banyak di Kota Timika. Terus faktor ketiga ini banyak sekali perusahaan-perusahaan kayu yang masuk tebang-tebang pohon sembarang sehingga membuat air ini semakin berkurang.
kira-kira melihat dari faktor-faktor yang tadi, siapa yang akan bertanggung jawab menangani kelangkaan air bersih di Kota Timika ini? Pertama itu pihak PT Freeport, itu yang pertama pihak PT Freeport yang harus bertanggung jawab terhadap krisis air bersih di Kota Timika. Terus kedua, pemerintah daerah itu harus juga bertanggung jawab terhadap krisis air bersih yang terjadi di Kota Timika ini semua. Terus yang ketiga ini, masyarakat, semua komponen masyarakat yang ada tinggal di kota ini mulai sekarang ini harus tidak boleh tebang-tebang pohon sembarang, menjual kayu dan lain sebagainya jangan sembarang. Jadi, Berarti ada solusi yang bisa kawan tambahkan begitu, solusi untuk menangani krisis air bersih ini? ya kalau saya tuh kalau solusi ini, untuk pertama itu PT Freeport ini harus ditutup. Dan kedua tuh PT Freeport juga harus bertanggung jawab atas kerusakan yang selama ini dibuat, kerusakan alam, kerusakan lingkungan yang selama ini PT Freeport buat. Terus kedua itu perusahaan kelapa sawit yang ada beroperasi di Kota Timika juga harus tutup, karena dengan adanya perusahaan kelapa sawit itu justru sumber air ini akan semakin berkurang. Terus solusi ketiga ini, pemerintah daerah itu harus bertanggung jawab untuk sediakan sumber air bersih untuk masyarakat. Karena kita tahu kalau air ini masalah utama untuk manusia. Manusia kalau tidak konsumsi air dalam sehari itu sama saja dia sakit dan lain-lain sebagainya. Makasih kawan untuk tanggapan terkait Hari Air Sedunia. Terima kasih. Kawan, kok serius sampai? Kok bikin apa itu, air kah? Masa lagi si air ini habis pada air hujan jadi. Buat air minum toh. Habis air semua yang di kali-kali ini sudah kotor semua. Jadi sekarang kan air bersih cuma dari air hujan ini saja yang bisa dipakai untuk minum. Oh iya kawan, ini kesempatan ini Hari Air Sedunia, jadi bagaimana tanggapan Anda terkait Hari Air Sedunia ini? Dunia ini ya, mudah-mudahan pemerintah ini bisa lebih memperhatikan lagi, karena banyak perusahaan-perusahaan asing di sini sehingga mengotori lingkungan yang ada. Pencemaran lingkungan tuh dampaknya makin tinggi, sehingga tidak ada dampak positif, yang ada negatif yang lebih banyak. Kira-kira terkait ini apa faktor yang menyebabkan krisis air bersih terjadi sampai kawan bisa timba air pakai tunggu sampai air hujan turun begitu? Mungkin yang pertama itu bahan-bahan kimia yang dibuang dari PT Freeport punya itu. Nah, bahan-bahan kimia itu yang dibuang sehingga pencemaran di kali-kali ini di ikut-ikut arus toh, jadi pembuangan dari atas punya itu pemerintah harus lebih cepat jeli untuk bisa menutup PT Freeport kalau bisa. Yang kedua mungkin kelapa sawit ini karena penebangan hutan secara liar sehingga apa yang mau diberikan dari hutan-hutan ini kan termasuk salah satunya air bersih kan dari hutan, jadi bisa menghasilkan. Kira-kira untuk air bersih ini siapa yang bertanggung jawab untuk menangani air bersih di Kota Timika ini? Yang pertama mungkin ya pemerintah ini, kedua bupati,
Yang ketiga mungkin masyarakat dengan penyadarannya saja. Karena pencemaran lingkungan makin tinggi, masyarakatnya tidak tahu buang sampah pada tempatnya. Mereka buang sampah di kali, padahal kali itu manfaatnya untuk kita mandi, kita minum, timba air di sana. Tapi malah dibuat sebagai bahan pembuangan sampah di sana. Terus pemerintah juga kurang memperhatikan alat kebersihan, malah dibiarkan begitu. Undang-undangnya tidak dipakai, tapi malah cuma dibuat sebagai tulisan saja, terus dibiarkan. Ayo, sabar dulu ya. Ya. Undang-undang dasarnya ya hanya dibuat sebagai bahan acuan saja, tidak ada contoh-contohnya. Jadi sebagai apa, simbol begitu. Padahal kalau aturan dibuat itu harus ditaati, tapi malah dilanggar terus. Jadi kira-kira Pak, ini solusinya untuk menangani krisis air bersih bagaimana? Caranya ya mungkin kembali ke kesadaran saja Kesadaran. dari pihak masyarakat, pemerintah maupun bawahannya. Makasih. Selamat sore kawan. Aduh sorry, maaf mengganggu nih. Kebetulan hari air sedunia, jadi makanya saya datang ini. Ini yang langsung mau tanya terkait hari air sedunia ini. Kira-kira bagaimana tanggapan kawan terkait hari air sedunia ini? Air sedunia, saya sebagai masyarakat di Timika ini memang sulit bersih. Hari air sedunia saya juga baru tahu. Biasanya hari yang lain biasa yang Timika ini adakan, jadi kalau hari air ini baru saya tahu. Jadi mungkin saya pikir kalau hari air berarti ini tengah mati nih kita, air masih kotor. Jadi Kira-kira melihat dari sini, kawan sendiri mungkin membutuhkan air, apalagi untuk kandang babi sana. Kira-kira apa faktor yang menyebabkan krisis air bersih di, lebih khususnya di kota Timika ini? kalau dulu tidak kayak begitu, sekarang yang sedikit susah nih air. Depo air tuh kalau mandi itu gatal-gatal, kuning-kuning begitu. Di bak juga kalau lama tuh nanti kayak minyak-minyak. Nah, itu tidak tahu, mungkin kalau Timika mungkin Freeport kah, bisa pengaruh di situ. Tidak mungkin kelapa sawit dan perusahaan nih. Saya lihat di TV itu Jawa tuh sukering, jadi saya ikuti banyak di situ juga. Ya, begitu. Kira-kira untuk melihat dari yang tadi kawan bicara terkait kurangnya air bersih di kota Timika sini, siapa yang bertanggung jawab untuk menangani kelangkaan air bersih di kota Timika ini? Ya, kalau yang bertanggung jawab itu ya di sini ya pemerintah. Negara kah, pemerintah kah, ya bupati, mereka kan yang dipilih masyarakat tuh yang harus tanggung jawab. Mungkin harus saya pikir juga Freeport juga, masyarakat harus kita turun demo di Freeport air bersih itu yang kesulitan itu di kali. Lihat di sana Komti Baru tuh sudah bahaya, tidak ada. Kira-kira bagaimana solusinya untuk menangani krisis air bersih ini? Solusinya itu solusinya ke pemerintah.
pemerintah dan kaki tangannya tuh. Karena dari dulu tuh sampai sekarang tuh tidak tahu kebijakan buat tidak perubahan. Mulai kita masih hidup di tempat yang tidak ada air itu. Karena pemerintah orang itu yang harus bikin kebijakan. Kalau tidak ya, ini juga masalah mati hati dulu. Selamat sore kawan. Maaf mengganggu, ini lagi asik-asik di teras kayak ini tapi. Ada ini lagi waktu kosong ini. Oh ini sekarang ini hari air sedunia nih yang sedunia, makanya saya datang sengaja ke kawan sini mau minta tanggapan. Kira-kira bagaimana tanggapan kawan terkait hari air sedunia ini? Oh benar. Jadi tanggapan saya mengenai air bersih ini atau air sedunia ini, saya langsung jelaskan yang realita yang terjadi di sekitar kita ya. Jujur saja kita di kota nih, susah air bersih. Mencuci saja kita harus pakai galon, mencuci saja kita harus timba sumur. Dan kalau memang di kota nih dia punya listrik, kalau mati kita harus pergi ke sungai untuk mencuci. Jadi dengan tema hari air bersih ini atau air sedunia ini bagus sekali. Jadi seperti itu kawan. Kira-kira dari penjelasan kawan sendiri, apa faktornya hingga menyebabkan krisis air bersih di Kota Timika sendiri? Ya, jadi beberapa faktor yang saya tahu yang terjadi krisis air bersih itu. Yang pertama kadang karena ada pembangunan seperti PT PAL ini. Terus dari tambang ini limbah tambang yang turun dari atas ke bawah nih. Terus ada lagi penembakan liar yang terjadi di SP5 kayak begitu. Itu yang menyebabkan kita yang di kota ini susah untuk mendapat air bersih. Kira-kira siapa yang bertanggung jawab untuk menangani kelangkaan air bersih di Kota Timika ini? Menurut saya lebih tegaskan ke pemerintahan yang ada di Kabupaten Mimika ini segera menangani krisis air bersih yang ada di Kabupaten Mimika. Terus yang kedua untuk PT Freeport ini lagi harus lebih kerja sama dengan pemerintah atau bagaimana untuk cari solusi untuk mengenai air bersih ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih kawan. Selamat siang kawan. Iya, hormat ya. Aduh. Hormat. Sayang. Dan Ini terkait hari air sedunia nih yang sorry mungkin kawan lagi ada babat rumput kah sampai mengganggu juga ini. Sekarang ini hari air sedunia nih yang sedunia, makanya saya datang sengaja ke kawan sini mau minta tanggapan. tanggapan dari saya, air sedunia ini sudah jatuh pada tanggal 22. Yang hari ini hari ini. Jadi tanggapan saya itu bagaimana posisi hari ini itu, kenapa kita memang untuk kewalahan sekali dalam hal untuk air minum, bahkan untuk kita memasak, bahkan untuk mencuci dan sebagainya. Itu menjadi kewalahan sebagai kita masyarakat adat. Kenapa kita kewalahan dalam air bersih ini? Bertepatan pada tanggal 22 ini, bagaimana untuk kita menyingkapi ini? Karena ini sangat penting sekali untuk air bersih. Karena itu satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan oleh masyarakat itu sendiri. Karena air itu sebagai di mana tepat untuk menghidupkan manusia, bahkan sumber daya alam, tanaman dan sebagainya. Dan air itu menjadi pokok penting bagi dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Seperti itu, terima kasih. Kira-kira dari melihat dari apa tanggapan kakak terkait hari air sedunia ini,
apa faktor yang menyebabkan krisis air bersih di Kota Timika ini? Benar, terkait air bersih yang kini sudah tidak lagi yang hari ini masyarakat menikmati. Dulunya tuh ada, namun dengan kehadiran faktor-faktor yang sedang terjadi sehingga air bersih ini sudah menghilang. Salah satu itu tambang liar yang kini sudah dikeruk habis, bahkan pohon-pohon sudah ditebang habis. Apalagi perusahaan-perusahaan seperti hari ini kita lihat bahwa perusahaan PT Freeport, terus perusahaan-perusahaan yang kelapa sawit, ini sudah membuat air bersih itu sudah tidak lagi yang seperti dulu lagi, seperti itu. Penjelasan kawan begitu, bagaimana solusi untuk menangani krisis air bersih di Kota Timika ini? Untuk solusinya itu yang lebih terpenting bagaimana pemerintah dia harus menyingkapi tentang air bersih ini. Bagaimana dia bisa mengembalikan air bersih yang seperti dulunya lagi begitu. Karena ini semua aktor yang membuat air bersih ini sudah hilang. Apalagi sungai hari ini yang kita lihat bahwa banyak sampah dan lain sebagainya, sampai sehingga masyarakat juga mau minum air, bahkan mau mencuci dan lain sebagainya itu harus dia beli begitu. Padahal kalau mau dilihat itu masyarakat adat itu dia sebagai hak wilayah, bagaimana dia punya air yang harusnya tidak boleh dibeli. Penguasa bagaimana dia mengelola air itu sebagai uang begitu. Jadi bagaimanapun masyarakat ini justru dia korban yang kedua dan yang kedua kali seperti itu. Itu yang bagaimana pemerintah ini dia harus menyingkapi tentang persoalan air bersih yang ada di Kabupaten Timika. Seperti itu kawan. Makasih kawan terkait tanggapannya.